Pamornya pakai nikel. Pakai nikel. Pakai nikel, lembaran nikel itu juga mudah dikelola dan tentunya mudah juga dikerjakan. Untuk saat ini, ketika iron meteorit lokal atau iron meteorit Nusantara ini ada di banyak tempat, lebih-lebih kalau kita baca literatur bahwa beliau-beliau leluhur kita, para empu itu ketika membuat sebuah pusaka itu memakai bahan-bahan pilihan. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Kapya Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur-dulur, kali ini saya ada di pameran Malang, tepatnya di MCC Gedung Malang Creative Center. Ini pamerannya diselenggarakan tanggal 8 sampai 10 November. Nah, ini di sebelah saya ada Empu Fanani dari Malang, dulur. Monggo, Mbak Empu. Rahayu, sugeng sonten para dulur sedaya. Nah, Empu Fanani ini masih membuat sampai sekarang ya, dulur ya. Monggo bagi panjenengan yang ingin membuat pusaka-pusaka bisa dengan Empu Fanani. Bisa diperkenalkan Empu Fanani mungkin? Ya, terima kasih. Selamat sore, saya Arum Fanani, bertempat tinggal di Singosari, tepatnya Jalan Jumapel 67, Pagentan, Singosari. Hari ini saya bersama teman-teman komunitas pecinta pusaka, khususnya Malang Raya, mengadakan event yang hari ini mungkin dari jumlah peserta pameran maupun bursa itu cukup banyak, jadi di atas 100 lebih. Alhamdulillah ini hari terakhir dan sejak awal ini memang sudah dipenuhi para trader, juga pembeli atau pecinta pusaka juga dari penjuru tanah air. Terima kasih. Oke dulur, ini adalah contoh dari karya Empu Fanani. Mbak Empu Fanani bisa dibabar dari materialnya mungkin biar teman-teman tahu materialnya dari apa aja, mungkin seperti itu. Untuk saat ini kami menekuni bahan dasar iron meteorit. Oh, iron meteorit. Besi meteor atau besi mulia. Oh gitu. Jadi kalau sebelum 2019 itu pembuatan keris untuk khususnya di Besalen Singosari itu bahan dasar pamornya pakai nikel. Pakai nikel. Pakai nikel, lembaran nikel itu juga mudah dikelola dan tentunya mudah juga dikerjakan. Untuk saat ini ketika iron meteorit lokal atau iron meteorit Nusantara ini ada di banyak tempat, lebih-lebih kalau kita baca literatur bahwa beliau-beliau leluhur kita, para empu itu ketika membuat sebuah pusaka itu memakai bahan-bahan pilihan, besi aji pilihan. Nah, di antaranya besi aji yang dimaksudkan adalah besi meteor. Besi meteor. Atau kalau zaman dulu itu terkenal batu meteor. Batu meteor. Kalau kita baca di literatur itu memang batu meteor yang dimurnikan. Tapi sampai hari ini saya belum mampu atau belum menemukan seperti apa kalau batu meteor dimurnikan. Kalau sesuai dengan analisa dan pengalaman saya sekaligus kajian saya sampai hari ini itu bukan batu meteor tapi besi meteor yang memang mengandung nikel, mengandung besi dan unsur-unsur lain yang ketika dibuat sebuah pusaka itu memang khas
Maksudnya khas itu ketika ada keris baru bahan meteor itu kok seperti lama ya. Nah, beda ya Pak Mbak. Beda. Dengan Karena- nikel-nikel biasa itu berarti beda ya. Berbeda. Jadi itu diantaranya. Tapi ketika nikel pun ketika diolah oleh para empu yang ya profesional berpengalaman itu tampilannya juga bagus. Tapi tetap ketika disejajarkan, dijejer begitu, tetap ada perbedaan-perbedaan ketika sang empu itu membuat pusaka dengan bahan dasar meteorit. Karena kandungannya yang bermacam-macam, mineralnya itu sampai 9 atau sampai 11, bahkan ada yang 13 mineral di dalam satu jenis iron meteorit tersebut. Gitu. Ya itu kan berarti dari sisi eksoterinya. Nah, kalau dari sisi esoterinya Mbak Empu, apakah harus melakukan apa? Puasa seperti itu, lelaku. Nah, itu seperti apa? Pertama, kalau menurut saya kita dari bahan yang namanya besi meteor atau iron meteorit itu sebetulnya sudah menjadi satu wesi aji atau besi mulia yang linuwe. Kenapa dikatakan linuwe? Atau bisa juga ini sudah besi yang bisa dipakai untuk jimat. Untuk jimat. Kenapa begitu? Jadi besi-besi meteor ini sudah melewati perjalanan yang sangat jauh. Sudah melewati berbagai macam wilayah-wilayah yang luar biasa kosmiknya itu. Dan terakhir ini sudah melewati pembakaran yang tinggi di atmosfer ketika jatuh. Jadi meteor itu termasuk sisa-sisa atau inti dari sebuah meteor. Jadi pecahan asteroid kemudian jatuh, kemudian besar, akhirnya itu mengecil. Berarti tinggal intinya ya. Tinggal Waktu jatuhnya intinya. itu intinya malah. Berkaitan dengan esoteri itu kalau laku ya secara otomatis seorang empu itu idealnya itu berperilaku Poncobroto. Jadi 5 lelaku itu idealnya. Nanti masing-masing itu juga tentu berbeda-beda. Ada Darmobroto, ada Donobroto, ada Tarakbroto, ada Lelonobroto, ada Topobroto. Ini tentunya para empu itu masing-masing itu punya dengan versinya masing-masing. Teman-teman saudara-saudara kita di Jawa Tengah, di Bali, di Madura. Mungkin tentang Poncobroto ini kan ya itu tetap nafsi-nafsi. Kalau Ugo Rampe, selamatan, doa itu memang harusnya membakar sebuah pusaka itu diawali dengan doa, sehingga diharapkan bahwa pusaka yang akan diwujudkan ini pertama bermanfaat sesuai dengan keinginan, rencana atau keinginan dari seorang pemesan. Itu diantaranya. Oh ya, iya teman-teman, berarti kan kita membuat pusaka itu memang harus dengan ritualnya. Nah itu versinya Mbak Empu, nggak asal-asalan dulu. Nah sehingga pusaka sendiri itu akan memiliki esoteri yang berguna, yang bermanfaat untuk tuan barunya nanti. Oke, mungkin itu dulu. Cukup, terima kasih. Nanti dilanjutkan lagi dengan hostnya yang satu. Matur nuwun Mbak Empu. Matur nuwun. Rayu.